Sobat-sobat siabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia, ya, mengatur masyarakat di negara-negara yang berbeda sistem hukumnya. Sistem hukum tersebut antara lain adalah sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya, Great Britain, dan juga negara-negara persemakmuran atau negara yang terpengaruh oleh Inggris seperti Amerika Serikat. Selain sistem hukum Anglo-Saxon ini juga ada sistem hukum Eropa kontinental, yaitu sistem hukum yang dianut oleh Prancis, oleh Belanda, dan juga oleh Indonesia, karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Selain itu juga ada sistem hukum komunis yang berlaku di negara-negara yang menganut ideologi komunisme. Juga ada sistem hukum Islam yang diberlakukan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis atau sistem hukum Islam. Samping itu juga pastinya tidak bisa diabaikan adalah sistem hukum adat, karena kita tahu bahwa di Indonesia saja itu ada banyak sekali kekerabatan hukum adat, ya, mulai dari Batak, Bali, Toraja, Banten, Padang, dan sebagainya. Pastinya di negara-negara yang lain juga ada kelompok-kelompok kekerabatan yang mungkin jumlahnya di masing-masing negara cukup lumayan, ya. Ini juga merupakan sistem hukum yang ikut mempengaruhi pola hubungan antar masyarakat dan pola hubungan antar negara dengan masyarakatnya. Jadi sistem hukum adat itu saya kira sampai sekarang juga masih tetap berlaku, tetap dipertahankan, dan bahkan tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Hukum perdata di Indonesia itu didasarkan pada hukum perdata di Belanda, yaitu waktu Indonesia masih berada di dalam penjajahan Belanda, ya. Hukum perdata yang kita ketahui merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Hukum perdata itu disebut pula sebagai hukum privat, hukum pribadi, atau hukum sipil, merupakan lawan dari hukum publik, yaitu hukum antara warga negara dengan negaranya. Maka jika hukum publik itu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum, misalnya masalah politik, masalah pemilihan umum, ya, itu adalah yang diatur di dalam hukum tata negara, atau kegiatan pemerintahan sehari-hari yang dihukum dengan hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, serta hukum publik lain yaitu yang terkait dengan masalah kejahatan atau hukum pidana. Hukum perdata ini mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya masalah kedewasaan seseorang, ukuran seseorang dianggap dewasa, ukuran seseorang itu dianggap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian juga masalah perkawinan, masalah perceraian, masalah kematian, masalah pewarisan harta benda, serta kegiatan usaha
dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Oke, hukum Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, ya saya sebutkan tadi karena kita pernah di alam jajahan bangsa Belanda dengan kurun waktu yang sangat lama, maka pastinya hukum mereka yang berusaha untuk diberlakukan di Indonesia itu juga akan bercampur baur dengan sistem hukum lain yang juga ada di Indonesia, seperti hukum Islam, karena kita tahu mayoritas penduduk di Republik ini adalah beragama Islam, dan juga ada hukum-hukum adat yang masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini adalah mix dari sistem-sistem hukum yang ada dan berlaku pada waktu itu. Untuk hukum Islam, karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah Muslim, tentunya hukum-hukumnya juga mempengaruhi pola kehidupan dan pengaturan hidup masyarakat. Terutama ini akan terlihat pada bidang hukum keluarga, seperti masalah perkawinan, masalah pewarisan, masalah perceraian, dan masalah kekeluargaan lainnya. Itu mayoritas diatur dengan hukum yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam, ya. Selain juga ada berlaku sistem hukum adat yang merupakan pewarisan dari generasi-generasi terdahulu, dan sampai saat ini juga tetap dipertahankan, diberlakukan, dan diwariskan, sehingga ini juga pastinya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dari segi peraturan Eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda. Sistem hukum Islam yang berlaku dipertahankan, dijalankan oleh masyarakat Muslim, dan kemudian juga sistem hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat kekerabatan adat, ya. Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUH Perdata Belanda ini dulu diberlakukan oleh pemerintah Belanda pada Indonesia. Caranya dengan membentuk suatu kodifikasi hukum Hindia Belanda yang isinya copy paste dari hukum Perdata Belanda, dan selanjutnya diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordans, ya. Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dulu dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Scholten van Out Harlem, ya. Jadi ini ketua komisi yang memberlakukan Bergelek Wetboek atau BW sebagai KUH Perdata Belanda untuk dijadikan KUH Perdata di Hindia Belanda. Harapannya adalah nanti KUH Perdata Belanda ini bisa berjalan berdampingan dengan hukum Islam dan hukum adat yang ada di Indonesia, di Hindia Belanda pada waktu itu. Kodifikasi atau pembukuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847, ya, melalui lembaran negara atau Staatsblad nomor 23, berlaku mulai Januari tahun 1848. Berarti KUH Perdata yang kita gunakan sekarang ini sebenarnya sudah berumur
200-an tahun ya, karena sejak 1848 sekarang sudah 2022, sudah cukup tua ya, sudah cukup lama. Pemberlakuan kodifikasi pada Januari 1848 ini ya, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan aturan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, KUH Perdata Hindia Belanda ini dinyatakan masih akan tetap diberlakukan sebelum digantikan oleh kodifikasi baru hukum perdata Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kita ketahui tadi bahwa meskipun Indonesia sudah 75 tahun lebih merdeka ya, dan hukum Belanda atau KUH Perdata Indonesia ini sudah berlaku 100 tahun sebelumnya, tapi sampai saat ini belum dilakukan kodifikasi baru hukum perdata. Hukum perdata sendiri sudah banyak yang berdiri sendiri, merupakan undang-undang yang tercecer, mengatur berbagai macam bidang hubungan antar individu dengan individu ya. Tapi sejauh ini belum ada kodifikasi KUH Perdata baru Indonesia yang menggantikan berkhalaq watluk atau KUH Perdata ini. Malah kemudian akhirnya memang hukum perdata Belanda ini menjadi kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan menjadi sebagai induk dari hukum perdata di Indonesia. Artinya pembuatan undang-undang hukum perdata lainnya yang tercecer tadi itu juga tetap mengacu kepada apa yang menjadi konten dari BW-nya peninggalan Hindia Belanda. Cuma mungkin pada item-item atau pasal-pasal tertentu yang dianggap sudah kadaluarsa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tentunya akan diganti dengan yang baru. Oke, itu sejarah dari hukum perdata Belanda. Nah, sekarang kita mencoba untuk menelaah atau mengkaji hukum perdata itu sendiri. Pengertian hukum Belanda. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku orang terhadap orang lain, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Itu adalah pengertiannya. Sementara hukum perdata sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum perdata material, yakni hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perdata dari para subjek hukum ya. Jadi dalam hukum perdata material ini, subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya, dengan segala kepentingan-kepentingannya diatur di dalam hukum perdata material. Sementara hukum perdata formil adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila hak tersebut dilanggar oleh orang lain. Jadi hukum formil adalah hukum yang berupaya untuk mewujudkan upaya pertahanan hak seseorang jika haknya dilanggar, bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya ya. Jadi hukum perdata material adalah KUH Perdata, sementara hukum perdata formil adalah kitab undang-undang hukum acara perdata yang membuat
suatu peraturan yang dimuat di dalam BW bisa diwujudkan, bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam KUH formil ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melihat sistematika hukum perdata menurut Berkhalat Workbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ini. BW terdiri dari 4 buku, ya. Jadi dia merupakan kodifikasi dari 4 buku. Buku pertama berjudul Perihal Orang atau Van Person. Isinya adalah mengatur hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Buku 2 berjudul Perihal Benda, Van Zaken, hukum Belanda, hukum kebendaan, dan hukum waris. Buku ketiga berjudul Perihal Perikatan, Van Verbintenis, yaitu hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku atau pihak-pihak tertentu. Yang terakhir, buku keempat adalah berjudul tentang Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa atau Van Bewijs and Verjaring, memuat perihal alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. Jadi mengatur juga masalah kadaluarsa. Dilihat dari sistematika penyusunannya, hukum perdata Indonesia itu juga bisa ditinjau dari ilmu pengetahuan. Kalau tadi kita meninjaunya dari segi sistematika hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan kalau menurut pandangan ilmu pengetahuan, sistematika hukum perdata ya kurang lebih memang sama juga, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah hukum tentang orang atau hukum perorangan atau personrecht, hukum yang mengatur tentang perorangan. Yang kedua adalah hukum kekeluargaan atau family recht, ya. Yang ketiga adalah hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan, Verbogensrecht, ya. Yang terakhir adalah hukum waris atau erfrecht. Jadi kita sudah bisa melihat perbedaan dari susunan sistematika hukum berdasarkan BW dan juga berdasarkan ilmu pengetahuan yang kurang lebih pada intinya sama saja, cuma mungkin dalam pengaturannya agak berbeda urutan-urutannya. Nah, saya kira demikian uraian sedikit tentang sejarah pemberlakuan hukum perdata di Indonesia, dan kemudian bahwa di Indonesia ini di samping hukum yang dibawa oleh Belanda tadi juga berlaku hukum-hukum yang lain seperti hukum Islam, seperti hukum adat, ya. Kemudian sejak berlakunya pada tahun 1848 sehingga Indonesia merdeka kurang lebih 100 tahun kemudian, ya, bahkan sejak Indonesia merdeka berusia pada saat ini 75 tahun lebih kemerdekaan, tetapi peralihan yang dimaksud dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 yang menginginkan bahwa nanti akan disusun kodifikasi baru KUH Perdata, tapi sampai saat ini belum terwujud, ya.
baru ada hukum-hukum keperdataan yang tercecer di berbagai undang-undang, maka yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan akan terjadi kodifikasi hukum perdata, ya, mengingat Indonesia sendiri sudah merdeka 75 tahun dan janji dari aturan peralihan itu merupakan suatu tuntutan yang harus dijalankan, ya, di mana nanti akan dibentuk hukum berdasarkan UUD 45 ini. Berarti itu merupakan janji yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. Di samping juga pastinya isi dari Bergelijk Wetboek atau kitab undang-undang hukum perdata peninggalan Belanda itu, ya, mengingat usianya yang sudah hampir mencapai 200 tahun sejak diberlakukan, ditambah dengan begitu gencarnya perkembangan modernisasi terutama di era digitalisasi yang mengakibatkan banyak sekali pola-pola hubungan antar individu, pola-pola hubungan antar perusahaan dengan perusahaan, bisnis to bisnis, itu tentunya memiliki corak yang sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 1848 itu, waktu BW itu diberlakukan. Termasuk juga kondisi yang berbeda sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Jadi apakah memang dibutuhkan kodifikasi untuk mempermudah, untuk menyeragamkan, untuk membuat suatu pembukuan sistem yang teratur sehingga orang mudah untuk merefernya, tidak mencari-cari ke sana kemari ketika melakukan suatu menjalani suatu proses hukum keperdataan. Tentunya ini kembali berpulang kepada para penanggung jawab penyusunan hukum di Indonesia ini, yaitu pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, kita juga sudah meneliti sedikit tentang apa isi dari hukum BW, cakupannya baik menurut KUH Perdata Belanda maupun secara ilmu pengetahuan. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan uraian tentang masalah keperdataan ini dalam video-video berikutnya. Untuk saat ini saya cukupkan, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.